Shalom, shalom. Selamat sore, selamat siang teman-teman semua. Teman-teman Bang Yoel dimanapun berada. Ya, saya bersyukur kalau kalian semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat ya kawan-kawan ya. Jadi sudah beberapa hari Bang Yoel tidak live ya, langsung ya menyapa kalian di YouTube. Ya, kita bersyukur bila Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa hidup kita ya. Oke kawan-kawan ya, kita akan mulai live kita dengan sebuah video yang mantap jiwa ya, di mana Joseph Albert Michael, ya, lagi-lagi bongkar kemunafikan ya, kemunafikan para debater-debater sebelah ya kawan-kawan ya. Nah, kita akan sama-sama lihat dan saksikan kawan-kawan bagaimana aksi Joseph Albert ini yang membongkar kemunafikan ya. Yuk kita lanjutkan ya. Bentar ya guys ya, kita langsung aja. Yuk kita dengarkan baik-baik ya videonya teman-teman ya. Kita Bang Joel siapkan dulu ya. Oke. Bentar ya guys, yuk kita dengarkan. Band ini dulunya katanya Islam ya, bahkan pernah Bukan pesantren. dulunya katanya, perhatikan narasi Anda. Perhatikan narasi Anda, bukan dulunya katanya. Dan saya tidak mengatakan saya lulusan pesantren. Tolong dengarkan. Jadi dulu sampean siapa? Tolong dengarkan. Tolong dengarkan, makanya kalau tidak punya kuping, harap perhatikan dan harap pasang. Saya mengatakan saya memang dulunya Islam, tapi saya tidak mengatakan saya lulusan pesantren. Dah, silakan lanjut narasinya Pak. Nah, jadi gini, ya kan sampean dulu Islam, kemudian beralih agama. Tadi sampean juga katanya bisa banyak bisa Al-Quran, paham Al-Quran, beberapa hadis dan sunnah. Debat sama siapa tadi yang namanya nggak jelas dari. Jadi gini Mas, saya sih jujur aja juga ya, saya Edip ya, panggilannya. Jujur saya bukan yang lulusan pesantren juga, saya KTP saya Islam gitu ya. Saya ilmu agama Islamnya juga bukan yang dalam banget gimana, gitu juga enggak. Cuman intinya gini dah, anggap aja saya orang awam, ya kan, yang pengen menganut agama yang benar. Karena sebelum mati, kita pengen mencari agama yang benar. Karena dari agama yang ada semua Tuhannya beda. Agama Hindu, Buddha, Kristen, ya kan, Islam Tuhannya beda. Tapi yang jelas Tuhan itu pasti ada cuma satu. Nggak mungkin Tuhan itu ada 2, 3, 4, 5. Pasti sudah itu. Nah sekarang anggap aja saya orang awam. Nah, buat apa kalau gitu daripada saya buka Al-Quran segala macam kan sampean sudah. Kayaknya sampai tadi lebih paham kalau dari cara ngomong debat sama yang sebelumnya tadi. Anggap aja saya ngikut sampean dah. Sampean sekarang kan sudah ngerasain pindah di agama yang lain. Saya pengen nanya dulu. Tolong jawab dengan logika aja. Karena sesuatu yang benar itu kalau dengan logika sedikit saja pasti tidak akan ada keraguan. Gitu ya kan. Sekarang saya kalau gini, saya sendiri sekarang masih Islam. Sebenarnya di Islam sendiri kok dilihat agak ibadahnya berat loh. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa. Lebih berat sebenarnya di Islam itu. Oke lah kalau Kristen itu lebih mudah. Saya lihat Kristen itu lebih mudah ibadahnya. Kalau lebih mudah terus memang dijamin surga, kenapa saya nggak ikut, nggak milih Kristen? Oke lah kalau gitu saya coba mau nanya deh sama sampean. Soalnya ya saya sendiri juga jujur ya, saya ini ibadah sendiri. Aduh lama banget, ini kita mau ke Jakarta aja harus muter-muter ke Bekasi, ke Tangerang, bisa nggak Pak langsung straight to the point? Anda kebanyakan framing, nanti saya framing balik ya. Dari tadi Anda pakai framing. Oke Mas, gini ya, Kristen sendiri tuh saya lihat ada namanya Kristen Advent, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ini sendiri akidahnya kan beda-beda. Kalau di Advent, contoh aja babi itu haram ya kan. Padahal sama-sama menyembah Yesus gitu kan. Nah itu dari segi itu kenapa gitu. Manakah yang lebih bisa diyakinin yang benar. Kemudian kalau Yesus itu Tuhan ya kan. Tuhan itu sejak kapan Mas? Yesus itu Tuhan. Ini saya jujur kurang paham. Tuhan itu sejak kapan? Apakah sejak lahir itu Yesus itu Tuhan? Kemudian saya pernah juga membaca debat-debat Kristen itu, Yesus itu Tuhan setelah umur berapa atau setelah disalib, gitu kan. Kemudian kalau Tuhan, gitu, terkait kitab itu ada katanya dulu kitab Yohanes ayat berapa tuh, yang dulunya Tuhan, kemudian berubah menjadi Tuhan, gitu, ya kan. Nah itu kenapa? Tuhan dengan Tuhan itu kan beda makna. Terus kalau Tuhan, apakah Yesus itu tahu kapan hari kiamat? Pertanyaannya. Terus saya juga pernah baca, benarkah, ini tinggal sampean jawab aja ntar. Yesus itu katanya kalau berdoa, dia akan mundur sedikit, lalu dia bersujud. Bersujud kepada siapa? Kemudian ada juga bilang, Yesus itu akan duduk di surga di sebelah kanan
di sebelah kanan Allah. Dia di sebelah kanan, maka di sebelah kirinya siapa? Kalau dia itu Tuhan sendiri, terus kenapa ada zat lain di sebelahnya? Itu logika-logika dasar aja dulu, ya kan? Kemudian pemahaman Trinitas itu di antara Kristen aja beda-beda, Protestan, Katolik. Kamu bredel saya dengan lebih dari 5 pertanyaan, nanti saya bredel kamu dengan lebih dari 5 pertanyaan, siap? Gini Mas, siap. saya sudah bilang tadi. Anda bilang Anda adalah awam. Sekarang saya jawab ya. Saya jawab pertanyaan framing Anda. Anggap saya awam. Menurut Anda saya bukan awam. Saya awam, Pak. Anda boleh cross check latar belakang saya tidak ada hubungannya dengan agama, baik Islam maupun Kristen. Saya bukan lulusan pondok pesantren, saya tidak sekolah dengan sekolah yang ada jurusan teologi atau filsafat. Kena Anda. Itu satu. Kedua, Anda bermain-main dengan kata-kata logika, sementara pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan orang-orang yang tidak pernah menggunakan logika, karena itu pertanyaan basi yang sering ditanyakan kepada saya dan orang-orang lainnya. Ketiga, Anda memposisikan diri Anda awam, sementara pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan orang-orang yang berpolemik. Dalam iman Kristen, ya itu adalah orang-orang Islam berpolemik. Dan jelas dari 3 poin ini aja Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah orang-orang yang menggunakan logika. Beredel orang dengan 5 pertanyaan. Pakai logika nggak Pak kira-kira? Ya saya siap ditanya apa aja, tapi masalahnya punya logika nggak? Ya, saya jawab pertama. Dari mulai cerita katanya begini, bogono, dari mulai Islam ibadahnya berat, sholat 5 waktu, curhat ente 5 waktu. Nabi lu ngekorting tadinya lebih dari 5 waktu. 500 waktu lebih. Ratusan pokoknya. Nggak tahu ente, Nabi ente ngekorting. Ngediskon. Nggak tahu kisahnya tuh, tanya sama ulama, tanya mengislam. Kami sholatnya banyak ya. Kami sholatnya, iya, masjid itu juga banyak. Perhatikan teman-teman, saya tanya jujur sama 300 orang, yang Islam maupun yang Kristen. Masjid dan musola jarak setiap 200 meter Anda perhatikan. Setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pernah nggak masjidnya penuh? Kalau bukan karena anak-anak itu masjid sepi. Iris kuping saya. Kalau bukan karena bocah-bocah, ya, entah main perang sarung, entah main kata-kata kasar di dalam masjid Anda itu ya, nggak bakal rame masjid Anda. Sok-sokan, ibadah kami berat. Ya iyalah, lu aja nggak pernah sholat 5 waktu di masjid. Laki-laki itu hukumnya sholatnya wajib di masjid. Sok-sokan ngomong seolah-olah memframing. Enak ya jadi Kristen ibadahnya ini ya kan, saya tahu logika kamu mau kemana. Enak ya jadi Kristen ibadah seminggu sekali. Orang Islam makanya perhatikan, kalau Anda lagi menutup gereja, menyegel gereja, merobohkan gereja, meledakkan gereja, paling tidak Anda mampir ke gereja, nggak usah Anda lihat-lihat ke dalam, lihat pelang depan, pelang nama, kan ada tuh pelang nama, lihat nama. Saya orang Katolik. Iris kuping saya, gereja Katolik mana yang tidak merayakan misa harian kalau bukan karena pastornya, romonya itu terbatas. Katedral Jakarta itu misa sampai 6 kali. 7 kali, beneran 7 kali. Berarti setiap hari misa. Misa harian dari Senin sampai Jumat, misa mingguan dari Sabtu sampai dengan Minggu. Dan dalam satu waktu itu misanya bisa 2 waktu. Harian itu biasanya dari jam 6. Ada jam 6 pagi, jam 6 sore. Kalau misa mingguan, Sabtu, Minggu, Sabtu itu biasanya di jam 4 dan jam 7. Minggu itu biasanya dari pagi, dari jam 6 pagi, jam 8, jam 11. Nanti nyambung jam setengah 5, jam 6 sampai jam 7 paling terakhir. Itu katedral, saking ramainya orang. Ya. Belum lagi misa Jumat pertama. Anda mau ngomongin puasa sunnah? Ya, karena di dalam Alkitab memang kewajiban kami untuk berdoa kepada Allah tidak perlu digembar-gemborkan kayak kalian. Yesus bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang Farisi, yang mereka berdoa di tikungan, berdiri di tikungan-tikungan jalan, supaya orang lain melihat apa yang mereka lakukan. Yesus juga ngomong, kalau kamu sedang berpuasa, minyakilah rambutmu dan basuhlah mukamu. Tuh. Ya, nggak seperti kalian, puasa harus diakui, dihormati. Hormati kami yang sedang puasa, tutup warungnya. Kami nggak tahan. Tuh orang Katolik itu puasa, bro.
Orang Katolik puasa Prapaskah, kalian nggak tahu kan? Kemarin itu saya puasa Prapaskah itu hampir berbarengan dengan kalian yang puasa Muslim. 40 hari lamanya kami berpuasa. Teman saya yang Islam sampai nanya, beneran lu puasa? Kok nggak kelihatan kayak orang puasa? Ya saya smirk aja, smirk tau nggak, senyum smirk kayak gini. Gitu. Ya iyalah kalau saya tadinya pengen jawab, ya iyalah kalau gue puasa gue nggak pernah kayak dulu, pasang muka lesu, lemes, kelihatan kayak orang puasa. Ya, 40 hari kami puasa. Mau doa harian, wah kami di luar dari Ekaristi itu ada namanya brevir. Brevir doa harian itu dari mulai laudes sampai nanti ada vesper ibadah malam, sampai nanti ada ibadah penutup kompletarium yang jumlah totalnya 7 kali kami berdoa dari mulai matahari terbit sampai malam hari. Itu di luar misa loh ya, di luar yang tadi perayaan Ekaristi tadi. Ya. Puasa dari jam berapa sampai jam berapa? Ini tadi saya sudah bilang, sekali kenyang kami makan. Paham nggak sekali kenyang? Nggak ada aturan seperti kalian. Ada imsak lah, ada buka puasa lah. Puasa kalian pun nggak terikat kan? Ada pengganti, ada puasa kodok, ya nggak? Jangan sok-sokan deh kalian. Hukum kalian tuh nggak terlalu mengikat, tau nggak? Jangan sok-sokan Anda punya aturan itu paling rapih. Yang namanya aturan itu nggak boleh dilanggar dengan apapun alasannya. Tidak ada tolerir. Seperti kata Tuhan Yesus, betul nggak saudara? Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kamu Islam pernah nggak nerapin gitu? Enggak. Puasa kalian bisa dikodok, bisa diganti, bisa. Kalau berbicara peraturan, namanya peraturan itu nggak boleh ada toleransinya sedikit pun. Ya, itu berkenaan mengenai tata cara ibadah, bro. Jadi kamu tadi pertanyaan kamu itu sebenarnya agak blunder. Saya juga bingung sama kamu. Pakai logika kamu nggak dipakai. Sekarang pertanyaan saya, ya, saya tanya balik. Jadi setiap selesai satu pertanyaan ini sudah saya jawab, saya bertanya balik sama kamu. Baru kalau kamu sudah menjawab, kamu bertanya lagi. Tektokan. Jadi jangan langsung 5 pertanyaan sekaligus. Saya rasa kalau saya jawab 5-5-nya pun, kamu nanti ada alasan. Saya turun, saya begini, saya nggak terima. Makanya untuk make sure, ya, untuk make sure kamu bisa mempertanggungjawabkan, ya, karena kita sama-sama awam, once again. Dan ini room diskusi. Siap bertanya, siap untuk ditanya, teman-teman. Pernah sekolah nggak? Tahu yang namanya diskusi kan? Diskusi itu nggak cuman kamu bertanya aja. Diskusi itu kamu juga akan ditanya. Kalau Anda pernah sekolah tentunya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Karena kita semua pernah sekolah dan kamu bilang sedang diskusi, kamu juga harus siap ditanya. Sekarang saya tanya balik berkenaan mengenai puasa. Simpel pertanyaannya, kok simpel kok. Joseph nggak pernah nanya yang ribet-ribet. Kapan kalian mulai puasa? Dalilnya di mana? Go on, jawab. Simpel kan saya tanyanya, kapan kalian mulai puasa dan dalilnya di mana? Dah, saya nggak nanya 5 rukun Islam, kalian jelaskan dalilnya. Apa? Jelaskan. Kamu nanya saya. Ya, kapan kalian mulai puasa dan dalilnya di mana? Nih, saya tadi udah bilang, saya itu nggak terlalu paham Islam. Jujur saya bilang tadi, saya itu baru Islam. Turun. Kalau nggak paham Islam, narasi kamu tuh orang, tadi saya udah bilang saudara, narasi Anda bukan narasi orang yang benar-benar tulus bertanya. Narasi Anda itu orang Islam yang sudah kebiasa polemik. Pertanyaannya sudah bisa kita nilai. Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Memang pertanyaan Islam yang jujur itu. Itu pertanyaan Islam yang berpolemik. Anda berpura-pura. Ya, nggak usah bohong lah bang. Takiyah mulu. Ya jangan takiyah. Capek kalau ngeladenin orang takiyah mah. Nyada udah-udahnya. Ya, jangan takiyah ya. Takiyah terus Islam. Without lies, Islam will dies. Ya, jangan takiyah. Saya awam. Harus berapa kali saya ulang? 1000 kali saya bilang sama kalian. Saya tidak ada background pendidikan agama baik Islam maupun Kristen. Saya tidak sedang kuliah teologi atau filsafat. Dan di dalam waktu saya masih Islam, saya cuman ambil pengajian yang memang berbeda dari pengajian pada umumnya. Yang cuman baca Al-Quran. Yang cuman setor hafal. Memang beda. Tapi itu tidak bisa dibilang saya kemudian berilmu. Lagi kamu kocak Islam, itu kan imanmu. 5 rukun Islam lu paling tidak tahu dalilnya. Ditanya dalil kapan puasa nggak tahu. Terus kalian beriman itu pakai logika apa enggak sih sebenarnya? Kosong gitu ya. Nuduh oten katanya imani saja, giliran ditanya yang basic kalian nggak tahu apa-apa.
Nggak usah pakai alasan lah, saya nggak tahu apa-apa bang. Ya kalau kamu nggak tahu apa-apa namanya kamu berimani saja. Imani saja, nggak usah banyak tanya. Itu yang kalian tuduhkan kepada Oten-Oten. Oten ini kan imani saja, jangan tanya sama pendeta. Loh sendirinya kamu kayak gitu kok. Saya tadi bisa nilai abang itu umurnya paling tidak 20 tahun ke atas ya teman-teman ya. 20 tahun hidup, nggak mau nanya sama ustadznya. Nggak mau ngambil pelajaran. Kan di dalam Islam juga ada hadisnya. Menuntut ilmu adalah cara kalian dipermudah jalan untuk menuju ke surga. Apalagi katanya ilmu agama. Agama kalian sendiri, kalian nggak tahu. Banyak nanya, berpolemik lagi dengan iman orang lain. Ditanya puasa, puasa itu kan salah satu rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Pergi haji bila kamu lagi di masjid ya? Keluar, pindah tempat. Pindah tempat tuh, jangan di masjid, berisik. Terserah mau di mana, setahu saya yang berisik itu di masjid. Sudah keluar belum, Pak? Kalau sudah tenang, suaranya nggak ada yang ribut lagi baru nanya. Open mic-nya. Halo, sudah pindah belum? Om Abidin. Oh, halo. Nah, sudahlah. Ya, selamat malam. Silakan ada yang mau ditanya. Apa tadi? Udah saya bilang keluar dulu, pindah dulu dari masjid. Anda sekarang berada di masjid kan? Itu pengeras suaranya itu sember itu loh. Ya, knalpot air King aja lebih merdu knalpot air King. Reng teng 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 masih merdu itu bro. Sudah, kalau sudah silakan. Berisik soalnya saya nggak tahan, kasihan juga teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan sambil pakai earphone atau pakai headset. Kuping mereka lama-lama ini rusak. Saya nggak mau nanti diminta pertanggungjawaban. Saya baik. Thank you Om Henry. Masa ada knalpot air King ya kan, bagi teman-teman kan yang bilang knalpot air King itu polisi, selain polusi udara juga polusi suara. Ya itu saya bandingkan comparing dengan knalpot air King aja masih merdu knalpot air King kok. Berarti seberapa parahnya itu kalau begitu? Comparing yang sangat ini ya. Bro. Halo Bang. Ya silakan. Abang kurang kerjaan. Betul. Saya kurang kerjaan, makanya saya main TikTok. Saya sudah bilang Anda orang Islam yang sok-sokan. Kita pakai logika, Joseph. Kita pakai logika. Anda kalau ngomong sama saya, Joseph ini kurang kerjaan, Joseph nggak ada kerjaan, jelas pakai otakmu. Karena saya kurang kerjaan dan nggak ada kerjaan, makanya saya live TikTok. Kalau saya ada kerjaan, nggak mungkin saya live, betul nggak teman-teman? Logika sesederhana itu saja kalian putar balikan, kalian twist. Jadi seolah-olah kalian nggak berpakai otak. Ya namanya orang kurang kerjaan, makanya dia nge-live di TikTok seperti ini. Lagi pula ini hari Jumat dan ini sudah malam. Tidak ada pekerja kantoran yang masih berada di kantornya. Hari Jumat itu biasanya setengah hari. Paling tidak itu nggak ada overtime. Ngerti nggak saya bahasa kayak gini? Islam. Ada aja yang dipermasalahin. Mana bodrek nih? Oh, bertanya atau mau saya sekolahin hal yang nggak penting menurut kamu tapi penting bagi saya. Nah, biar kalian Islam itu sebelum kalian sok-sokan ngomongin logika, paling tidak otak kalian itu tertata dengan rapi di dalamnya. Teman-teman, oknum-oknum ini.
Oke, kawan-kawan ya, kita sudah dengarkan ya. Memang mereka sebelah itu kalau berdebat dengan Joseph itu pada talang kabut ya. Karena Joseph Albert ini menurut Bang Joel, dia ini mainnya logika guys. Jadi dia pakai logika, pakai pikiran. Jadi kalau mereka bilangnya nggak masuk akal, langsung disikat tuh sama si Albert ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video yang singkat ini ya teman-teman. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Jangan putus asa kawan-kawan. Kita terus boleh memberitakan kepada firman Tuhan. Terima kasih teman-teman admin yang sudah menjumpai Bang Joel. Sudah hadir di live chat. Terima kasih semuanya ya. Ada Mondri, Bang Kristi, kemudian PTN. Terima kasih semuanya ya guys. Sudah menemani Bang Joel pada kesempatan sore ini. Ya, akhir kata Bang Joel undur diri dulu. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you guys.